그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음. Hai teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, channelnya Mama Simfoni. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada, amin. Nah, di video kali ini seperti biasa aku mau share lagi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang ini sampai selesai, ataupun bisa tonton video aku yang lain. Nah, oke, langsung aja ya teman-teman ke videonya. Jadi hari ini itu aku lagi kerja buat beberes rumah kontrakan, karena hari ini itu ada teman aku yang mau datang ke sini gitu teman-teman. Jadi ini tuh teman aku yang sesama youtuber juga ya teman-teman, sesama youtuber emak-emak gitu. Nah, dia tuh asalnya itu dari Aceh, tapi karena suaminya itu kerjanya di sini, jadi dia itu otomatis ikut ke sini gitu teman-teman. Nah, kontrakannya dia itu ada di Samarinda, dan itu tuh nggak jauh dari kontrakanku, ya sekitar 1 jam gitu kurang lebih ya teman-teman. Nah, ini tuh kondisi kontrakan aku masih berantakan banget karena kemarin itu habis buat acara tasmiahan anak aku yang ketiga itu teman-teman. Dan ini tuh barang-barangnya belum aku simpunin gitu, jadi masih berantakan, ada di mana-mana gitu ya teman-teman. Kayak baju-baju itu masih aku tumpuk di situ. Jadi itu tuh bajunya itu yang habis aku jemur, terus udah aku lipetin, tapi belum sempet aku masukin ke lemari. Ini aku beberesnya sekitar jam 2 siang gitu. Jadi ini tuh pas panas banget, karena emang kontrakanku itu kalau siang hari sampai sore hari itu panas banget gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk barang-barangnya itu mau aku singkir-singkirin dulu biar aku tuh lebih leluasa buat nyapu-nyapunya gitu teman-teman. Terus juga mau aku pel juga. Masya Allah, aku tuh seneng banget ya teman-teman, karena aku tuh mau kedatangan tamu teman aku. Jadi ini tuh kali pertamanya kita ketemu gitu ya teman-teman. Sebelumnya kita itu belum pernah ketemu, jadi kita itu temenan cuma di dunia maya aja, karena kita sesama konten kreator ibu rumah tangga gitu ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang mau berkunjung ke channelnya juga boleh ya teman-teman. Nama channelnya itu Dapur Cut Gusti. Nah, dia itu kontennya itu masak-masak gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian butuh resep-resep masakan yang simple-simple, nah di tempat kontennya dia itu resepnya itu simple-simple terus enak-enak itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian bingung mau masak apa, itu bisa mampir ya ke channelnya dia. Nah, ini selanjutnya untuk kontrakanku, ini mau aku sapu-sapu dulu karena ini tuh emang debunya tuh tebel banget gitu teman-teman. Terus juga untuk dindingnya tadi aku sempat bersihin juga karena ada sawang-sawangnya gitu. Nah, mungkin ada dari kalian yang bertanya, itu kasurnya udah lusuh tapi kok masih dipakai. Nah, jadi itu tuh kasur kenangan aku ya teman-teman. Jadi pas awal aku menikah dan aku pertama kali kesini, itu barang yang aku punya itu kasur itu. Jadi dulu pas aku habis nikah, terus aku tuh langsung dibawa ke sini, dan di kontrakan itu cuma ada kasur itu aja ya teman-teman. Makanya itu tuh walaupun udah lusuh, itu tetap aku pakai gitu. Nah, itu tuh untuk spraynya, untuk spray yang bawaan dari kasurnya itu emang belum sempat aku cuci, karena itu tuh kalau misalkan di lepas itu agak susah gitu ya teman-teman. Mungkin kayaknya harus beli spray yang khusus buat kasur lantai gitu ya teman-teman, yang ada resletingnya itu.
Nah ini aku juga mau bersih-bersih lemari juga, karena ini tuh kemarin lemarinya sempet aku pakai buat naruh stok-stok gitu, kayak stok bulanan gitu ya teman-teman. Ada makanan-makanan ringan, terus juga stok sabun-sabunan gitu aku taruh di sini. Nah ini itu mau aku alih fungsikan lagi, mau aku buat naruh baju-baju anak-anak aku, karena lemari aku tuh udah pada penuh gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh punya lemari tuh 3 dan itu semuanya udah penuh. Ada satu lemari yang agak besar itu, tapi tuh juga udah penuh juga, penuh dengan baju kerja suami aku gitu teman-teman. Nah aku dulu tuh beli lemari yang putih yang besar 2 pintu itu harganya murah banget, aku tuh beli cuma 500.000. Dan itu tuh pas orang yang bawa ke sini itu aku kaget, karena dia itu bawanya pakai motor gitu teman-teman, dan dia itu sendirian gitu bawanya. Tak kirain itu berat, ternyata itu tuh ringan, karena dia itu pakainya triplek gitu ya teman-teman, makanya harganya murah, terus juga bawanya tuh gampang karena emang ringan gitu teman-teman. Nah ini untuk lemari yang kropi ini dulu tuh aku belinya satu paket sama barang-barang rumah tangga yang lain. Jadi dulu itu ada temen suami aku yang bawa istrinya ke sini, tapi waktu itu istrinya itu udah pulang ke kampung halamannya gitu ya teman-teman. Jadi otomatis suaminya itu tinggal di mes. Lah barang-barangnya itu ditawarin ke suami aku gitu teman-teman. Nah waktu itu suami aku tuh beli barang-barang ini itu harganya 1 juta. Itu udah ada TV tabung, terus juga ada lemari, ada kasur juga, tapi kasurnya udah aku kasihkan ke teman suami aku. Terus juga ada kompor, terus ada magicom kayak gitu. Tapi untuk TV yang tabung itu udah rusak ya teman-teman, jadi aku pakai 2 bulan atau 3 bulan itu tuh TV-nya itu tiba-tiba meledak gitu teman-teman. Dan untuk magicomnya juga udah rusak juga, jadi aku tuh beli baru. Nah untuk TV-nya aku juga beli baru juga, karena emang TV-nya yang tabung itu juga udah meledak gitu ya teman-teman. Aku beli TV yang LCD gitu. Terus untuk kulkas, terus juga mesin cuci itu aku beli sendiri, karena emang kalau yang dari temennya suami aku tuh nggak ada kulkas sama mesin cuci ya teman-teman, makanya aku tuh beli baru. Dulu itu belinya kalau untuk kulkas itu sekitar 2 juta gitu kalau nggak salah, dan untuk mesin cucinya itu harganya sekitar 1.500.000. Dulu aku tuh belinya di tahun 2018 gitu ya teman-teman. Nah ini selanjutnya itu aku mau natain buku-buku. Jadi ini tuh isinya tuh berkas-berkas penting gitu ya teman-teman. Ini aku taruh di kropi juga, karena emang tempat penyimpanannya tuh nggak ada ya teman-teman selain di lemari yang ini. Karena lemari yang lain itu udah pada penuh, otomatis aku naruhnya di sini aja. Dan nanti untuk stok-stok makanan ringan, terus sabun-sabunan itu mau aku taruh di kardus aja. Nah ini untuk buku-bukunya itu ada juga yang nggak kepakai gitu ya teman-teman, seperti kertas-kertas sobekan gitu, nanti mau aku buang aja daripada menuhin lemari. Jadi ini aku pilihin yang masih kepakai gitu ya teman-teman. Nah ini tuh isinya tuh campur-campur sebenarnya. Ini tuh ada bukunya anak-anak, juga ada bukunya aku juga. Nah karena kontrakanku ini tuh kecil, jadi aku tuh nggak begitu banyak beli-beli barang-barang gitu ya teman-teman. Paling aku tuh kalau misalkan beli-beli itu mainan anak-anak aja. Itu pun nggak sering-sering banget, karena emang kalau misalkan aku sering-sering beli perintilan-perintilan rumah tangga, itu otomatis tempat aku tuh jadi penuh banget ya teman-teman. Ini aja itu udah kelihatan penuh banget, dan otomatis jadi kontrakanku itu kelihatan berantakan gitu. Nah ini tuh sebenarnya aku tuh mau ngerekod sampai selesai gitu ya teman-teman, tapi ternyata HP aku tuh memorinya tuh udah penuh gitu.
Mungkin buat kalian yang sama-sama konten kreator juga pasti sering ngalamin yang namanya memori penuh gitu ya teman-teman. Padahal ini tuh aku lagi semangat-semangatnya buat ngerekord, tapi HP aku tuh malah memorinya penuh gitu. Jadi otomatis aku tuh nggak bisa ngerekord sampai selesai gitu teman-teman. Nah ini tuh alhamdulillahnya masih kerekord sampai sini, jadi masih bisalah buat konten gitu ya teman-teman. Mungkin ada dari kalian juga yang mau tanya-tanya soal dunia per-YouTubean ataupun tentang yang lain, bisa DM aku aja ya teman-teman di Instagram aku @rizkykartikasari. Nah insya Allah kalau misalkan aku pas sempet dan aku udah baca pesan kalian, bisa aku bales gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pingin mulai nge-YouTube ataupun pingin tanya yang lain, itu boleh banget ya teman-teman. Nah ini tadi tuh karena video aku tuh nggak full, nggak sampai selesai karena memori aku yang penuh itu, jadi otomatis videonya itu aku cut gitu ya teman-teman. Dan ini selanjutnya setelah aku selesai beres-beres, aku tuh mau keluar rumah dulu. Di sini tuh aku mau beli jajanan gitu ya teman-teman. Nah jadi nanti tuh teman aku kesininya itu sekitar jam 5 sore sampai sini. Dia tuh dari sana itu berangkat jam 4 katanya ya teman-teman. Dan dia itu baru pertama kali juga sih datang ke sini, karena sebelumnya itu dia tuh belum pernah main ke sini ya teman-teman, ke daerah sini. Nah ini seperti biasa aku tuh kalau misalkan keluar rumah itu pastinya repot ya teman-teman, karena harus bawa anak 3. Terus juga anak-anak aku tuh kalau misalkan di jalan itu nggak bisa diem gitu ya teman-teman, pasti mereka itu ada aja polahnya gitu. Tapi semua aku syukurin sih, apapun keadaan kita sekarang ini itu tuh banyak juga yang mengharapkan ya teman-teman. Jadi kita itu usahakan jangan sering-sering mengeluh. Nah ini aku mau nambah angin juga karena ban motor aku tuh yang depan itu agak kempes, jadi ini aku mau nambah angin dulu. Nah ini tuh suasana di depan bengkel gitu ya teman-teman. Nah itu yang di depan yang ada tulisannya itu biasanya aku kalau belanja bulanan itu di situ, terus kadang ngambil uang juga di situ. Nah untuk mesin ATM di sini tuh sebenarnya terbatas gitu. Jadi kalau misalkan pas pada gajian itu biasanya di sini tuh ngantrinya tuh panjang banget gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan ada masalah apa-apa kayak ATM ketelen ataupun yang lain, itu kita tuh harus ngurusnya tuh ke Samarinda gitu ya teman-teman. Nah ini selanjutnya aku tuh mau jalan-jalan dulu sebelum aku beli jajan. Ini tuh aku tuh harus rutin buat jalan-jalan kayak gini ya teman-teman, paling nggak tuh seminggu 2 kali ataupun 3 kali gitu. Soalnya kalau nggak jalan-jalan kayak gini itu aku tuh jadi bosen gitu ya teman-teman di rumah. Nah ini aku juga mau mampir beli bakso juga. Di sini tuh kalau menurut aku baksonya tuh enak ya teman-teman. Kalau untuk anak-anak itu tekstur baksonya tuh lembut, nggak berserat gitu. Jadi anak-anak aku tuh bisa makan dan doyan gitu. Kalau yang lain itu ada yang berserat, mungkin karena baksonya juga bakso urat gitu ya teman-teman. Nah biasanya kalau bakso yang urat gitu anak-anak aku itu susah untuk makannya gitu. Nah ini tuh alhamdulillahnya cuacanya juga udah nggak terlalu panas karena ini tuh udah agak sorean gitu. Nah ini tadi aku beli 3 buat aku, suami aku, sama anak-anak aku. Nah untuk cemilan ringannya tadi aku udah beli. Nah nggak kerasa udah sampai di akhir video. Terima kasih untuk kalian semua yang udah selalu support, udah selalu nonton video aku sampai detik ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.